وحياتنا حياة الصالحين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تكسيرنا يا الله يا إله العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافاء والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية وحسن الأخلاق. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat, shaimin shaimat, jamaah sholat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas, dan tentunya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur atas
rahmat Allah dengan kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kita bersalawat dan juga kita Nabi besar Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan juga bersama untuk baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirat shaiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema singkat kita pada pagi hari ini yaitu orang-orang yang menerima nikmat Allah, atau sifat-sifat orang yang menerima nikmat Allah. Tentunya orang yang mendapatkan nikmat dari Allah tiada lain adalah orang-orang yang tentunya memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang yang istimewa di antara kita tiada lain adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yaitu yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita harus memahami sifat-sifat orang yang akan menerima nikmat itu sifatnya seperti apa. Dan tentunya mudah-mudahan kita termasuk di sini. Orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya nikmat di dunia, sampai nanti tentunya nikmat sampai di akhirat kelak. Itu yang kita inginkan bersama-sama. Maka orang yang mendapatkan sifat yang mulia dan mereka akan memperoleh nikmat dari Allah, tentunya adalah orang-orang yang senantiasa menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersabar, senantiasa jujur, senantiasa mau menginfakkan sebagian daripada hartanya, senantiasa juga mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus bil ashar, di waktu-waktu sahur. Makanya kita ambil ayatnya tadi di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Memang ini kaitannya adalah sifat orang-orang yang menerima nikmat. Kalau kita baca ayat sebelumnya, siapa orang yang menerima nikmat? Orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah jannatin tajri min tahtiha anhar. Hanya dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berpuasa di sini memang ujung ayat kaitannya dengan puasa itu agar kita la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Maka kita pahami ayat ini, dua ayat ini. Mudah-mudahan ayat ini kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di bulan Ramadan ini. Dan insya Allah di luar Ramadan kita tetap menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayatnya tadi, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kalau disebutkan alladzina, orang-orang, berarti berkaitan dengan ayat sebelumnya. Jadi sifat-sifat orang akan menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang senantiasa yaquluna, mereka berkata, atau diterjemahkan mereka berdoa, karena ayat ini kaitannya dengan doa. Yaquluna Rabbana, ya Tuhan kami, innana amanna, sesungguhnya kami adalah
dirinya bahwa kami ini adalah orang yang telah beriman. Dan orang yang beriman tentu harus membuktikan keimanannya. Dalam kehidupan saya tidak mengatakan, oh saya beriman selesai, tidak. Iman itu butuh bukti. Orang yang mengaku dirinya beriman, tentu mereka akan senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di ayat-ayat sebelumnya. Bahkan kita di awal-awal surat Al-Baqarah pun banyak keterangan, yaitu orang-orang yang bertakwa pasti orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil ke awal surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian. Tuhan kalian itu siapa? Ya Tuhan yang telah menciptakan kalian semuanya. Yang menciptakan juga orang sebelum kalian itu. Jadi kalau disebutkan innana amanna, sesungguhnya kami telah beriman, maksudnya adalah telah membuktikan keimanannya dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana umat-umat yang dahulu, kalau dia mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tentu akan senantiasa menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Innana amanna, itu yang pertama sifatnya. Yang kedua, faghfir lana dzunubana, faghfir lana, maka ampunilah kami. Ampunan, sebagaimana kita juga sering mendengarkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan ampunan, Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Memang di mana kita mau berpuasa di bulan Ramadan ini, puasa kita ini yang kita kerjakan di siang hari dengan iman, dengan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka sifatnya orang-orang yang akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain telah mengakui keimanannya, mereka juga senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka faghfir lana. Apa itu artinya ampunan? Mungkin yang lalu kita pernah juga bahas. Karena di dalam surah Al-Baqarah ayat yang terakhir itu ada wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ada wa'fu anna, ada wastaghfir lana. Wa'fu anna, maafkanlah kami, waghfir lana, dan ampunilah. Apa bedanya maafkanlah kami dan ampunan kami? Jadi ampunan itu artinya adalah tertutup. Lalu kita mengatakan, ya Allah ampunilah kami, berarti apa? Tutuplah kami, tutuplah dosa-dosa kami. Berarti faghfirlana itu untuk di dunia, agar dosa-dosa kita itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias tidak langsung mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya makna tertutup. Jadi kalau berbuat dosa kan langsung dapat adab. Coba kalau bapak ibu seumpamanya gara-gara nggak salat subuh langsung bisulan. Ini namanya apa ini? Ini dosa tapi nggak ditutup oleh Allah. Setiap nggak sholat sekali bisulan, setiap nggak sholat sekali bisulan, kayak apa kita? Atau sholat ketika kita
tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah, seumpama tahu-tahu kita jatuh, kaki kita patah, atau mungkin kita kecelakaan, tabrakan dan lain sebagainya. Maka makna faghfir lana adalah tutuplah kami, maksudnya agar di dunia ini ya kita itu tidak langsung diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cuma ditutupi berarti isinya apa? Dosa kita masih ada. Namanya cuma ditutupi. Makanya kan Allah itu juga Maha Al-Ghafur, Maha menutupi. Maka apabila kita menginginkan agar dosa kita itu tidak ditutup saja oleh Allah, agar kita ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa? Mintalah maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam surah Al-Baqarah yang terakhir, wa'fu anna, artinya maafkanlah kami. Artinya maafkanlah kami adalah hapuslah dosa-dosa kami. Jadi setelah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini inilah maknanya faghfir lana dan juga wa'fu anna. Maka kalau kita itu berdoa di dalam sholat, kita ada doa itu ada ampunan, di ujungnya ada minta maaf. Rabbil firli, ya Allah Tuhan ampunilah, warhamni, sayangilah aku, wajburni, cukupkan aku, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, sehatkan aku, wa'fu anni, maafkanlah aku. Jadi tidak hanya kita itu minta ditutupi dosa kita, namun juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau cuma ditutupi, faman ya'mal mithqala